malam semuanya, dokter dan sahabat radiografer. Hari ini kita sudah memasuki sesi yang keempat, di mana kita akan memberikan diskusi bareng-bareng. Ada dua material, yaitu yang mengenai overview hardware-nya Signa Pioneer dan juga beberapa artefak yang mungkin akan ditemui teman-teman di lapangan. Nah, sekarang Yin akan coba untuk diskusi yang pertama, setelah itu biasa akan dilanjutkan dengan saya. Oke, silahkan Yin untuk share. Baik, saya sudah share screen tentang sistem dan hardware overview. Sudah bisa lihat ya? Ya, baik. Yes. Ya. Terima kasih kepada Dr. Rita dan teman-teman radiografer semua. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kita pada malam ini. Jadi malam ini kita akan belajar bersama tentang alat yang kita akan ada nanti. Namanya Signa Pioneer 3 Tesla. Dan sebelum kita kerjain kan biasanya kita harus perkenalkan tentang, kita harus mengenali ya sistem ini, apa sistem ini dan tentang hardware-nya supaya kita lebih appreciate tentang alat ini juga. Tentang MR imaging change ini berarti apabila kita bicara tentang sesuatu MR system 1,5 Tesla atau 3 Tesla, biasanya kita akan lihat dari segi 5 komponen ini, yaitu magnetnya, kedua gradient, ketiga data pipeline, keempat radio frekuensi coil portfolio, dan keempat-empat komponen itu akan menentukan application portfolio performance. Jadi di sini kita akan bicara tentang magnet duluan. Seperti yang kita presentasi yang sebelum ini, kita sering sekali sudah bicara tentang SNR, signal to noise ratio. Dan kita tahu bahwa SNR itu sangat penting karena itu adalah kunci untuk menentukan image quality yang kita akan dapat. Misalnya kita sekarang 3 Tesla, kita akan mendapat SNR yang double. Lebih tinggi SNR berbanding dengan mereka yang menggunakan 1,5 Tesla. Berarti signal yang kita dapat akan lebih tinggi dan noise juga kita mengharap untuk mendapat SNR yang bagus, pasti noise harus lebih turun. Karena kalau SNR yang bagus, itu bisa kita dapat gambaran dengan spatial resolution yang bagus, berarti kita ingin gambaran kita lebih tajam, lebih ada resolusi, dan juga kita ingin mencapai speed yang lebih cepat. Jadi kita ingin mendapat keseimbangan antara SNR, spatial resolution, dan juga speed. Jadi apabila kita diskusi tentang MRI image quality, ketiga komponen ini biasanya perlu seimbang. Okay. Saya ulang, spatial resolution perlu seimbang, SNR dengan speed perlu seimbang. How to get more SNR? Berarti kita sekarang 3 Tesla. Jadi kalau medan magnet utama yang 3 Tesla, pasti SNR-nya lebih tinggi. Tambahan juga karena kita sudah dilengkapi dengan teknologi yang baru, yaitu ada air coil, air teknologi dengan desain teknologi yang gradient performance yang lebih bagus, tentu dia akan membantu mendapat diagnostic confidence yang lebih tinggi. Ya, ini adalah satu peringatan lagi tentang 3 Tesla ini. Seperti yang kita sudah belajar kemarin, bahwa 3 Tesla berarti spin proton akan berputar pada frekuensi yang lebih tinggi karena Lamo equations-nya berdasarkan precision frekuensi ini, general magnetic ratio kali dengan medan magnet utama ini, berarti medan magnet utama 3 Tesla akan menghasilkan net magnetization vector yang lebih tinggi karena dia bisa berputar dengan frekuensi yang lebih tinggi, lebih cepat. Jadi kita dapat SNR yang tinggi. Jadi sekarang kita lihat magnetnya sendiri. Di Signa Pioneer ini, kita lihat dari segi magnet ball-nya ini jenis yang white ball. Berarti kita lebih standar magnet ball itu 60 cm. Nanti yang punya kita nanti 70 cm white ball. Berarti kalau kita lihat dari sini, dia akan lebih nyaman buat pasien kita. Jadi lebih luas ya. Untuk posisi pasien dengan pasien size yang lebih besar,
lebih mudah untuk juga kita buat positioning untuk shoulder, untuk semua anatomi yang biasa akan mengalami off-center, isocenter itu. Sekarang dengan magnet ball yang lebih luas ini, 70 cm ini, pasti lebih memanfaatkan posisi pasien. Dan juga kalau kita melihat apakah dia whiteboard ini homogeneity-nya bagus. Jadi homogeneity itu ditentukan oleh ada faktor yang dinamakan diameter of spherical volume. Jadi yang ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan di sini kita bisa jamin bahawa 3 Tesla Signal Pioneer ini mempunyai high homogeneity magnet. Kita sudah banyak instalasi Signal Pioneer di seluruh Indonesia dan hasil image quality yang kita bisa jaminnya adalah kita lihat hasil image quality itu mantap. Di rumah sakit umum yang lain juga sudah menggunakan Signal Pioneer yang bisa menghasilkan high performance dengan workload yang tinggi. Kerana bisa untuk dapat homogeneity yang bagus walaupun dia whiteboard. Dengan juga dia zero boy off design. Jadi kira-kira size-nya, kira-kira diameternya itu length wave height itu kira-kira 1,89 times 2.49 times 2.4 meters. Beratnya kira-kira dengan cryogen kira-kira 7.561 kilogram. Yang dimaksudkan ini FOV 50 kali 50 kali 50 berarti pada Signal Pioneer ini kita bisa untuk mengakuisisi FOV sebesar 50 kali 50 kali 50. Kerana homogeneity-nya masih terjamin walaupun kita scan dengan FOV yang besar. Kerana itu bisa dibicarakan dengan diameter spherical volume. Okay, next. Kita melihat bahwa kenapa saya tadi bilang walaupun dia whiteboard, tetapi dia pasti bisa jamin homogeneity yang masih bagus kerana juga magnet ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan radio frequency teknologi yang baru yaitu multi drive. Sebenarnya dulu sebelum ada multi drive, 3 Tesla ini ada challenge-nya, ada tantangannya. Dari segi ada shading effect ya, yang tidak begitu bagus buat abdomen pelvis, khususnya begitu. Jadi kerana sekarang Signal Pioneer ini dia sendiri sudah dilengkapi multi drive berarti kita bukan hanya yang seperti konvensional ini yang ada 4 point drive untuk radio frekuensinya, tetapi juga sekarang kita dengan multi drive ini kita ada tambahan 2 drive pada amplitude dengan phase-nya supaya dia lebih bisa untuk desain jadi enhance homogeneity pada medan magnet radio frekuensinya itu. Ini yang kita bilang bagaimana kita menentukan homogeneity sesuatu sistem. Kalau kita lihat apa-apa sistem MR, kita pasti akan melihat tentang terminologi ini. Itu namanya diameter spherical volume. Berarti kalau kita ingin melihat homogeneity punya quality, kita define as a parts per million variation of magnetic field over a given volume. Berarti seperti ini. Berapa partikel satuan-satuan per jutaan partikel yang saya bisa lihat pada satu jaringan tisu sebesar 40 cm misalnya. Kalau 1 parts per million at 40 cm FOV berarti pada jaringan tisu sebesar 40 cm ini saya bisa lihat satu partikel yang kecil ini. Jadi pada Signal Pioneer ini dijamin bahawa pada diameter sebesar 50 cm ini saya bisa lihat sebanyak 2,29 partikel pada jaringan tisu 50 cm. Berarti itu menunjukkan bahawa kita mampu untuk menghasilkan FOV sebesar 50 tanpa pengaruh ke atas image quality kerana dijamin tipikal part per million. Berapa partikel yang kecil yang kita bisa lihat dari 50 cm itu sebanyak 2,29. Jadi significant homogeneity will increase at the field strength increase. FOV is a direct result. Berarti secara terus terang bukan semua alat sistem MRI bisa untuk akuisisi sampai FOV sebesar 50. Paling standar biasanya 45 cm. Tetapi dalam Signal Pioneer ini nanti kita bisa lakukan dengan 50.
Jadi homogeneity ini berarti kita ingin seperti yang sudah kita belajar sebelumnya, kita ingin ideally ya, seperti kita memang ingin semua spin proton ini bisa berputar pada frekuensi yang sama, yaitu Lamarck equation. Supaya seperti yang kita sudah lihat dulu, bahwa kita ingin mendengar radio, dan kita perlu untuk semua spin ini berputar pada frekuensi yang sama supaya bisa tune ke right station untuk mendapat optimum signal dan minimize artifact. Tetapi pada realitinya, bukan semua spin proton bisa berputar dengan frekuensi yang sama karena ada faktor-faktor yang lain juga seperti ada external factor, patient-induced inhomogeneity sebagainya. Itu dinamakan memang secara reality bukan semua akan berputar frekuensi yang sama, itu dinamakan inhomogeneous volume of tissue. Some spin will have a different MR frequency. Berarti bagaimanapun pasti ada yang tidak ikut, berarti dia akan mengakibatkan SNR menurun, FOV menurun, F off center IQ menurun, fat suppression yang gagal, dan resolusi akan menurun. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Jadi pasti ada solusinya. Seperti yang kita sudah tahu, 3 Tesla ini ada keuntungannya dari segi SNR-nya lebih tambah. Jadi SNR yang double ini juga ada kelemahannya, ada tantangannya juga. Seperti yang kita sudah mungkin dari teman-teman kalau belum kenal dengan 3 Tesla, saya bisa jujur jawab bahwa kita di 3 Tesla juga ada tantangannya, ada challenge-nya yang dinamakan dielectric effect. How does it appear on image? Dan bagaimana sekarang teknologi yang dinamakan multi-drive bisa membantu. Seperti ini, sebenarnya pada 10 tahun yang lalu, mereka yang menggunakan 3 Tesla itu sangat mengalami masalah tantangan seperti ini. Yang dimana kita melihat pada abdomen pelvis khususnya, sering ada ketemu dengan masalah seperti ini. Dielectric artifact. Dimana kalau kita lihat homogeneity antara anterior, posterior, superior, inferior semua itu, di sini ada nampaknya seperti appearance-nya yang shading, ya, shading. Di sini juga ada shading effect sini, khususnya juga untuk pasien yang asites, yang ada peritoneal fluid ini sangat diganggu oleh dielectric artifact yang terjadi pada 3 Tesla seperti ini. Yang shading ini sudah tidak begitu sering ketemu pada 3 Tesla signal pioneer ini karena sudah adanya multi drive. Jadi signal pioneer dengan dilengkapi dengan multi drive ini sebenarnya sudah banyak membantu untuk mengatasi masalah yang kita ketemu sebelumnya ini. Karena kita sudah tahu bahwa dengan ada tambahan 2 drive tambahan berbanding dengan konvensional yang cuma 4 point drive ini, dengan ada tambahan radio frequency amplifier output channel, amplitude dengan phase ini, jadi 4 port tambah dengan 2 drive amplitude and phase ini, pasti bisa untuk memancarkan radio frequency dengan lebih uniform. Jadi kita untuk memperbaiki, untuk improve radio frequency uniformity and signal homogeneity, regardless tidak dipengaruhi oleh pasien besar size-nya atau lebih kecil size-nya, regardless of body habitus. Jadi fungsi multi-drive yang sudah ada sekarang sangat-sangat membantu untuk kita melakukan pemeriksaan 3 Tesla abdomen pelvis. Dengan juga ada beberapa setting yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi masalah abdomen pelvis punya shading effect. Seperti ini, multi-drive yang sebelum ada multi-drive, kita melihat bahwa apabila kita scan untuk pelvis khususnya, kelihatan di sini ada shading effect yang sangat signifikan dan sangat mengganggu untuk diagnostik. Sekarang kita sudah ada multi-drive, kita sangat appreciate bahwa multi-drive ini membawa value yang sangat bagus supaya kita bisa untuk mengatasi masalah yang tadi kita jumpa dielectric effect itu. Tambahan juga di sini di konsol nanti kita bisa memilih jenis radio frequency drive mode apa. Kita punya quadrature, ada yang preset, ada yang optimize. Jadi operator berarti radiografer kita
kalau sudah memahami konsepnya, kita bisa memilih jenis drive mode yang mana, yang radio frequency drive mode yang mana yang perlu dilakukan untuk kompensasi, untuk compensate for how the patient feel the ball. Jadi biasanya kita sarankan seperti ini, radio frequency drive mode yang quadrature itu sesuai untuk digunakan pada pemeriksaan muskuloskeletal dan jantung. Untuk preset itu biasa kita lakukan untuk biasanya umum, untuk pasien yang umum, kita sarankan untuk menggunakan preset. Untuk generally for brain, spine, abdomen, pelvis, and breast imaging. Optimize ini biasanya kita pilih optimize apabila kita scan pada anatomi yang biasa mengalami dielectric effect yang strong. Optional mode used when dielectric effect is strong. Jadi biasanya yang seperti kita ketemu di breast, abdomen, and pelvis. Jadi quadrature mode ini berarti a coil that produce radio frequency field with a circular polarization. Jadi ini radio frequency yang quadrature ini dia ada keuntungannya untuk memancarkan radio frequency power amplifier dengan cara seperti circular quadrature supaya dia lebih uniform untuk memancarkan pada arah amplitude and phase pada direction 90 degree ini supaya dia bisa convert the power into a circularly polarized radio frequency wave. Jadi dia sesuai untuk dilakukan pada pemeriksaan scan pada anatomi yang lebih tebal seperti abdomen, pelvis. Dia sesuai untuk quadrature. Preset ini berarti yang paling umum, yang biasanya kita broad range of patients. Kebanyakan pasien sesuai digunakan preset mode untuk pemeriksaan semua untuk brain, spine, musculoskeletal bisa semua yang preset. This is the best solution, best choice untuk preset mode. Clinical benefitnya best IQ over the average population. Jadi preset ini juga low specific absorption rate, cuma 10% absorption rate dan no scan time impact. Jadi untuk optimize ini berarti untuk lingkungan pasien yang agak luar dari range, berarti agak luar batasnya. Jadi biasanya kalau range yang normal habitus kita bisa guna preset. Apabila kita ketemu dengan pasien yang sangat gemuk ataupun terlalu kurus, dia fleksibel dengan optimize mode. Jadi optimize mode ini khususnya untuk individual pasien yang seperti ini, very thin, very large, or ascites. So you can choose the optimize mode for challenging study seperti pada pasien obese sangat ini bisa dipilih optimize. Ataupun yang ascites ini bisa dilakukan dengan pemilihan radio frequency drive mode optimize. Jadi seperti yang kita sudah bilang, pada zaman dulu 3 Tesla memang mempunyai tantangan untuk dielectric artifact yang kita ketemu tadi, tetapi tidak perlu risau kerana signal pioneer ini memang sudah dilengkapi dengan solusinya. Jadi kita tahu caranya nanti. Yang seperti ini juga sebelum ada multi-drive radio frequency, kita melihat bahwa apabila kita scan dengan FOV yang besar seperti ini 48 cm FOV, kelihatan di sini signalnya itu bagus di atas, superior upper abdomen bagus. Tetapi kalau kita lihat di lower abdomen sini, lower pelvis sini, signalnya sudah jadi low signal di sini dan mengakibatkan signal inhomogeneity. Ini sudah bisa diatasi dengan sudah adanya multi-drive radio frequency dan bisa melihat keseluruh FOV yang kita jumpa sekarang, uniform signal intensity yang kita bisa bicara sekarang. Sama juga di sini sebelum ada multi-drive, kelihatan di sini anterior and posterior. Di anterior sini menunjukkan very low signal, very inhomogeneity signal intensity berbanding dengan posterior. Ini tidak bagus untuk diagnostik. Sekarang sudah ada multi-drive, berarti keseluruh FOV yang kita jumpa ini menunjukkan signal intensity yang homogen untuk anterior, posterior, right and left. Jadi makna itu penting. Bukan hanya melihat kekuatan medan magnetnya 3 Tesla.
Di sebalik magnet itu, prinsipnya itu yang kita sudah bicara tadi tentang homogeneity, tentang imaging volume, tentang bagaimana tentang imaging volume ini bisa atau tidak untuk menghasilkan image quality yang bagus walaupun dengan FOV yang besar. Itu kita sudah lihat tadi beberapa solusi. Shimming itu penting. Shimming itu berarti waktu instalasi engineer kita harus melakukan shimming dengan optimal. Dengan sighting ease ini yang kita akan bicara tadi. Shimming itu berarti satu proses yang sangat-sangat crucial, sangat-sangat penting untuk menentukan homogeneity magnet itu. Shimming itu adalah satu proses untuk shaping, untuk balancing medan magnet utama. Jadi shimming itu seperti saya bisa bayangkan dengan kita buat shimming ini untuk maintenance homogeneity-nya, dia perlu kritikal untuk menentukan homogeneity. Jadi installation proses shimming itu bisa shimming yang bagus, dia bisa menentukan homogeneity yang bagus dan juga dia bisa membantu mengurangi residual inhomogeneity as well as patient induced inhomogeneity. Tentang fringe field ini berkaitan dengan MR safety. Kalau kita masih ingat pada sesi yang pertama pada MR safety, kita pernah bicara tentang fringe field. Apakah itu fringe field? Berarti berapa jarak dari medan magnet utama ke ruangan operator. Itu jaraknya kalau kita lihat pada 3 Tesla, karena 3 Tesla memang mempunyai medan magnet utama yang lebih kuat berbanding 1,5 Tesla. Berarti jarak di antara zona keamanan ke 5 Gauss line perlu jarak yang lebih jauh untuk mendapat zona keamanan 5 Gauss line berbanding 1,5 Tesla. Berarti sightingnya itu berarti ruangan yang diperlukan memang biasanya lebih perlu ruangan yang lebih luas berbanding 1,5 Tesla. Berarti di sini kalau kita lihat untuk 1,5 Tesla dan 3 Tesla magnet untuk mencapai 5 Gauss line, berarti 5 Gauss line ini aman untuk publik. Berarti aman untuk orang yang ada pacemaker, aman untuk orang yang hamil, untuk wanita yang hamil, untuk mereka yang mempunyai implan, perlu di luar 5 Gauss line. Kalau kita lihat di sini, 3 Tesla memang memerlukan ruangan yang lebih besar untuk mencapai 5 Gauss line. Kenapa fringe field ini sangat penting? Salah satu faktor yang akan menentukan image quality juga. Karena peranan fringe field ini untuk prevent interference with dari entering or leaving the scanner room. Berarti kita harus memastikan magnet room ini harus shielded actively. Jadi berarti pada lingkungan Faraday cage. Radio frequency shielding itu mandatory karena shielding yang bagus radio frequency yang akan mengurangi extragenous electromagnetic radiation contaminating distorting MR signal. Berarti kalau ada kebocoran radio frekuensi yang terkeluar dari ruangan magnet itu, dia pasti akan langsung mengganggu ke image quality. Berarti apa? Itu berarti kalau kita sedang scan, kita harus menutup pintunya dengan rapat. Jadi kalau kita tidak tutup pintunya, nanti bisa jadi ada dinamakan interference radio frequency wave yang terkeluar dari ruangan magnet sehingga akan mengganggu juga image quality karena ada electromagnetic radiation yang mungkin terkeluar dan juga akan bahaya buat untuk semua karena mungkin terjadi ada interference dengan nearby medical device. Jadi berarti fringe field merupakan extension magnetic field beyond the magnet and is a significant factor in sighting. Tentang ini zero boy off ini, tentu kita sebab kalau di rumah sakit umum nanti di Bekasi juga pasti workload-nya tinggi. Berarti kita mungkin fikir bahawa apakah magnet itu bisa untuk berfungsi dari pagi sampai malam itu karena kita pertimbangkan bahwa untuk sesuatu magnet itu berfungsi dengan bagus, ia perlu didinginkan dengan liquid helium di bawah 269 degree Celsius. Jadi ini untuk ini nanti untuk teman-teman radiografer wajib
kita setiap hari harus memantau tentang helium level. Jadi helium level itu tidak boleh drop di bawah 65%. Kerana liquid helium dia penting untuk mendinginkan magnet itu. Jadi di sini nanti untuk konsep zero boil off ini berarti refrigeration sistem ini, sistem pendinginan ini kita menggunakan zero boil off berarti average helium consumption. Itu berarti magnet kita tidak perlu untuk consume helium during the course of normal operation. Apabila kita scan dari pagi sampai malam, itu tidak akan mengkonsumsikan helium level dengan signifikan. Karena zero boil off ini memang tidak perlu untuk consume helium pada course of normal operation. Jadi berarti kita tidak perlu ada risiko bahawa kita perlu untuk mengisi kembali helium refill untuk kalau workload yang untuk rumah sakit yang workload tinggi kerana memang sudah zero boil off ini. Jadi tetapi kalau setiap mungkin sudah beberapa tahun ya mungkin perlu diganti filter change atau sesuatu service yang perlu diganti untuk cryogen replacement. Jadi untuk ini radio frequency amplifier 3 Tesla semua ini memang kita sudah tahu bahwa untuk dia bisa mencapai maximum output power, memang perlu ada water and air cool sistemnya yang bagus. Oke, sekarang kita bicara tentang gradient. Tadi semua tentang magnet performance, tentang apa faktor yang akan menentukan magnet performance. Sekarang tentang gradient. Gradient itu akan menentukan sesuatu sistem performance. Gradient spesifikasi yang bagus akan langsung kita melihat dari segi image quality. Kalau gradient performance itu bagus, berarti kita bisa mencapai minimum TR. Kalau minimum TR berarti kita ingin akuisisi yang lebih cepat. Minimum TE berarti SNR yang lebih bagus. Minimum echo spacing supaya gambarnya lebih tajam. Dengan FOV yang bisa dicapai itu sebesar 50 ataupun kita bisa buat FOV yang sekecil yang mungkin dengan thickness yang tipis dan tentu juga gradient ini akan contribute ke acoustic noise. Gradient itu di dalamnya selain ini magnet ball kita, selain dari magnet sendiri sebenarnya di dalam itu adanya juga dilengkapi dengan gradient XYZ. Jadi XYZ ini sebenarnya mereka fungsinya itu untuk setiap pemeriksaan pulse sequence yang beda, setiap point effect itu akan turn on and turn off different point pada setiap pulse sequence yang beda. Jadi gradient ini dia akan ditentukan oleh setiap pulse sequence-nya. Jadi dia ada slice selective, phase encoding, and frequency encoding gradient. Jadi tetapi ini tidak perlu kita atur. Jadi biasanya ini di dalamnya itu gradient itu XYZ ini dia akan task it automatically seperti itu. Jadi gradient ini kenapa kita bilang itu seperti apa ya? Gradient itu kalau kita pernah dengar gradient performance orang bilang sebagai berapa amplitude dan berapa slew rate-nya. Berarti kalau signal point-nya ini sebenarnya amplitude-nya 36 militesla per meter amplitude dan slew rate-nya 150 tesla per meter per second slew rate. Jadi kalau saya bicara tentang ini mungkin susah sangat dibayangkan apa ini tentang amplitude dengan slew rate. Jadi biasanya kita bisa untuk membayangkan gradient itu seperti mobil kita, car engine power. Berarti amplitude ini berarti berapa tinggi puncak yang kita bisa sampai ke puncaknya. Berapa tinggi, itu dinamakan amplitude. Jadi berapa speed yang kita bisa langsung sampai ke puncak itu dinamakan slew rate. Jadi di signal point-nya ini kita bisa sampai ke puncaknya amplitude 36 militesla per meter. Berarti puncaknya lebih tinggi dari alat yang lain. Jadi biasanya rata-rata untuk 1,5 Tesla tidak setinggi 36, biasanya 33 paling. Dan juga slew rate itu berarti berapa cepat kita sampai puncak ini 150.
Jadi biasanya ini tidak, kalau 1,5 Tesla tidak setinggi ini, biasanya 120 pada 1.5 Tesla. Untuk ini gradient, kalau kita sudah melihat dia bisa sampai ke puncak amplitude yang paling tinggi dengan slew rate yang cepat, berarti dia bisa untuk ada potensi untuk memberikan kita short TR, short TE, dan short echo spacing, supaya kita bisa langsung mentransformasikan ke gambaran dengan temporal resolution yang bagus, reduce acquisition time. Dan gradient ini, walaupun dia bisa amplitude yang tinggi atau speed yang cepat, dia tidak akan membahayakan untuk pemeriksaan pasien setiap hari kerana memang sudah ada actively shielded to reduce the eddy current. Juga ada 3D geometric correction untuk improve image quality untuk yang off center dengan large FOV. Juga dia jenis yang low power water cool gradient amplifier to ensure high energy efficiency. Berarti tidak perlu risau bahwa gradient yang performance yang tinggi seperti itu apakah nanti lebih cepat rosak ataupun lebih cepat membuatkan pasien itu terasa panas. Tidak sama sekali kerana memang ada safety teknologi yang bisa mengatasinya juga. Jadi untuk ini amplitude kita sudah tahu bahwa amplitude itu berarti berapa tinggi kita bisa ramp up gradient itu ke flat top-nya. Itu amplitude. Jadi ini significantly akan menentukan FOV performance, matrix performance dengan slide thickness performance. Tetapi kalau kita bilang sini, kalau kita bicara amplitude sendiri seperti meaningless, kita perlu melihat berapa cepat dia bisa sampai puncak. Jadi biasanya amplitude dengan slew rate perlu dibahas bersama. Jadi amplitude tinggi perlu juga slew rate yang tinggi supaya langsung bisa dapat performance yang bagus. Jadi slew rate itu akan menentukan image speed, minimum TR, minimum TE, minimum echo spacing. Seperti yang kita sudah tahu tadi, gradient performance yang akan ada di Signal Pioneer ini kita memang high performance. Nanti pertimbangannya apakah dia perlu konsumsi power supply yang lebih tinggi. Sepertinya ini tidak akan terjadi kerana saya bisa bayangkan dengan ini. Untuk mencapai brightness yang sama, dulu kita perlu 40 watt untuk lampunya, untuk 40 watt ini. Tetapi dengan sekarang new technology, reset expectation dengan mencapai brightness yang sama, kita cuma perlu 4 watt. Kenapa ini bisa dicapai dengan cara begitu? Kerana dalam gradient ini sendiri, dia adanya, kalau kita melihat di sini, ada yang dinamakan wiring. Okay? Yang wire ini fungsinya untuk menginduce yang dinamakan resistance, buat untuk inductance gradient coil-nya itu supaya dia bisa menghasilkan high voltage gradient driver operating with high efficiency walaupun dia performance-nya perlu dicapai dengan itu. Jadi berarti power supply current yang diperlukan cuma separuh dari sebelumnya. Jadi current itu di-induce oleh high resistance. Jadi when measuring power yang diperlukan untuk menghasilkan medan magnet yang sama ini, kerana sudah ada wiring, yang number of wires ini yang bisa untuk induce resistance yang lebih tinggi, maka dia bisa untuk mendapat gradient performance yang tinggi dengan power current yang cuma separuh berbanding dengan conventional gradient coil yang diperlukan lebih tinggi current. Itu yang dinamakan Signal Pioneer punya gradient. Ini adalah jenis yang ultra high efficiency gradient. Kenapa kita perlu ada gradient performance yang tinggi? Kerana langsung dia akan kita melihat dari segi image quality. Gradient yang tinggi, slew rate yang tinggi, itu bisa kita manfaatkan untuk pemeriksaan seperti contoh yang ini. Untuk DTI, fiber tracking, kalau kita bisa dapat high gradient performance and high slew rate, berarti kita sekarang bisa contohnya ini DTI dengan direction yang lebih tinggi berbanding dengan site yang lain dan juga dia lebih cepat scanningnya. Juga nanti ada beberapa contoh, what is more important, higher slew rate or higher or shorter TE. Misalnya contohnya ini.
Sekarang kita pertimbangkan, kalau saya lihat DWI, memang kita tahu bahwa DWI itu apabila kita menggunakan B value yang lebih tinggi, misalnya B value 1.500 atau B value 2.000, itu akan mengganggu signalnya. Jadi B value yang lebih tinggi ini akan pasti mengurangi signalnya. Jadi karena memang performance gradient ini, dia bisa untuk higher slew rate, berarti dia bisa membantu kita mencapai shorter TE. Jadi kalau menggunakan shorter TE, berarti dia bisa untuk kita scan dengan shorter TE supaya shorter TE bisa mendapat SNR yang lebih tinggi berbanding dengan konvensional. Seperti ini contohnya. Jadi gradient amplitude ini dengan adanya smart control efficiency yang tadi kita bilang tadi, kita bisa mendapat shorter TE untuk dapat SNR yang lebih tinggi. Juga karena kita punya ultra high efficiency gradient ini yang boleh mencapai minimum TR yang minimum TE dengan minimum echo spacing. Berarti sekarang kita bisa untuk mendapat zero TE imaging, TE zero. Jadi ini bukan semua alat MRI system bisa mendapat TE zero. Jadi apa keuntungan kalau kita nanti bisa dapat zero TE? Berarti kita bisa untuk scan dengan silent scan MRA. Keuntungannya ini silent scan MRA ini sangat membantu kalau kita sedang scan vascular dengan vascular flow yang sangat lambat seperti pada moya-moya disease. Coba kita lihat antara 3D TOF yang biasa ini. Kalau kita lihat 3D TOF yang biasa memang kadang-kadang kalau kita scan pada moya-moya disease, dia bisa untuk miss out some slow flow arteries and flow. Jadi vascular flow yang slow itu bisa miss out. Jadi kalau moya-moya disease yang slow flow, dia bisa dimanfaatkan dengan silent scan MRA yang zero TE ini supaya dia lebih bisa untuk membantu kita melihat manifestation of the slow flow transit time of the slow vascular. Jadi seperti ini. Karena zero TE ini, ultra short TE, dia menggunakan teknik 3D radio center acquisition between radio frequency. Jadi dengan juga ambience yang lebih slow. Jadi berarti tidak bising juga untuk pasien dan juga karena dia sangat menguntungkan untuk kita untuk image quality. Juga nanti kalau misalnya kita mendapat pasien yang sudah dipasang aneurysm clip dan dirujuk untuk dilakukan vascular circle of Willis. Kita melihat bahwa kalau pada 3D TOF yang biasa, pasien yang sudah dipasang dengan aneurysm clip ini tidak bisa melihat sebarang kalau ada flow ini yang nggak bisa kelihatan seperti putus di sini. Kalau seperti ini, kita sudah bisa dibuat dengan silent scan TE0 MRA ini, bisa kelihatan bahwa di sini ada flow-nya yang pada area yang dipasang clip ini. Jadi keuntungannya sangat membantu dengan zero TE performance seperti ini. Jadi kita bisa mengaplikasikan ini pada signal pioneer nanti. Tentang ini duty cycle, tentang performance gradient tadi, kita sudah tahu gradient performance yang tinggi pasti akan menghasilkan radio frequency deposit energy. Berarti kepanasan yang bisa diterima oleh badan pasien. Jadi dinamakan specific absorption rate. Specific absorption rate ini SAR, itu berarti berapa rate of radio frequency energy yang akan diserap oleh tisu per unit mass. Watts per kilogram. Berarti itu ditentukan oleh berapa berat badan pasien dan juga ini berarti tadi gradient performance dengan amplitude dengan slew rate times kali dengan berapa lama kita scan itu berarti yang duty cycle. Jadi duty cycle itu is a percentage measurement of the heat dissipation capacity of a system. Jadi yang seperti ini apakah kita satu pertimbangan bahwa apakah pada 3 Tesla itu akan mengakibatkan kepanasan yang lebih tinggi. Ya memang betul bahwa pada 3 Tesla berbanding dengan 1,5 Tesla, 3 Tesla ini memang akan induce SAR yang 4 kali lebih tinggi berbanding dengan orang yang menggunakan 1,5 Tesla. Itu salah satu
MR safety yang kita perlu faham tentang 3 Tesla ini. Jadi memang duty cycle berbanding dengan 3 Tesla, dengan 1,5 Tesla, SAR itu akan lebih tinggi pada 3 Tesla. Yang kita kalau sudah ingat bahwa pada presentasi kemarin, yang Mbak Nika bilang 3 Tesla akan menginduksi 4 kali SAR lebih tinggi berbanding 1,5 Tesla. Jadi seperti ini kita sudah tahu ada risiko, bukan risiko, pertimbangan tentang MR safety ini. Tidak perlu terlalu khawatir kerana memang dalam sistem kita sudah dilengkapi dengan gradient thermal model. Berarti the effectiveness of the ultra high efficiency gradient system ini bisa untuk mengkontrol gradient dengan model gradient thermal. Berarti thermal model ini dia akan untuk mengkontrol maximum power dengan average power yang bisa diterima pada setiap scanning untuk secure, untuk protect hardware kita juga. Berarti thermal model ini automatically akan mengkoreksikan power sequence kita, setiap power sequence to fit within the acceptable range of hardware based on prediction of heat and power. Jadi tidak akan terjadi sehingga kita scan sampai akan merosakkan hardware dan mencederakan pasien juga untuk membahayakan pasien, tidak sama sekali kerana sudah dilengkapi dengan gradient thermal model yang bisa untuk optimize power sequence walaupun dengan minimize TR dengan TE tetap di bawah maximum power yang bisa. Jadi biasanya kalau kita scan sampai terlalu panas, sistem itu akan manually auto pause. Dia tidak akan memberikan kita untuk kebenaran untuk scan lanjut kalau memang sudah panas. Seperti ini juga effectiveness of ultra high efficiency gradient ini. Apakah memang pasien itu akan terasa nerve stimulation, peripheral nerve stimulation? Kerana gradient yang performance yang tinggi, dia akan langsung induce current juga. Jadi itu juga satu pertimbangan MR safety yang kita fikir. Jadi yang ini tidak perlu khawatir juga kerana memang kita sudah ada punya model yang bisa untuk mengkontrol maximum gradient output ini yang ideal gradient pada decibel Tesla-nya itu seluruh itu di gradient linearity yang memang di magnet isocenternya. Jadi linearity itu walaupun kita scan tidak akan sampai kita scan sampai luar batas linearity-nya itu seperti itu. Jadi jarang sekali yang kita akan ketemu sampai akan mengakibatkan pasien itu terasa nerve stimulation pada bodinya kerana ada induced current pada nerve seperti itu. Tetapi kalau kita perlu pertimbangan bahwa gradient ini pasti akan kita dengar suaranya yang lebih bising. Bunyi yang lebih bising ini mungkin akan terjadi pada 3 Tesla. Kerana bunyi yang bising itu berarti gradient sedang berfungsi, sedang bekerja untuk ramp up ke peak-nya yang amplitude yang kita bicara tadi. Apabila kita sudah mulai scan, berarti gradient itu akan ramp up ke amplitude-nya. Pada saat ini, kita akan dengar suara bunyi yang namanya acoustic noise. Acoustic noise ini akan kedengaran dengan kencang sekali dan biasanya kita perlu untuk memberikan hearing protection untuk semua pasien. Sebaiknya kita memberikan earphone dan juga earplug buat pasien untuk semua pasien kerana ada pertimbangan tentang gradient acoustic noise yang pasti akan terjadi. Okey, sekarang tentang data pipeline. Tadi tentang magnet, gradient. Sekarang tentang data pipeline itu berarti gimana cara sekarang semua signal yang kita terima dari radio frekuensi, di mana cara mereka akan didigitize supaya kita melihat gambarnya langsung. Berarti data pipeline ini ada 3 komponen. Ada channel. Komponen yang pertama, channel ini fungsinya untuk mengumpul signal dari setiap coil elemen. Kemudian semua signal ini akan melalui proses kedua yang dinamakan analog to digital converter to digitize the signal character. Kemudian mereka akan
dilakukan dengan prosesor recon engine sampai mendapat image kita. Jadi the balance of power ini, ketiga komponen ini perlu seimbang, yang kita bilang sebagai the balance of power, sehingga kita mendapat image. Jadi yang di signify-nya ini, konsep untuk data pipeline ini menggunakan cara yang digitalized, yang dinama Total Digital Imaging TDI. Total Digital Imaging ini berarti semua signal yang kita melihat, yang kita sudah dikumpulkan itu langsung akan digitize pada coin-nya sendiri, tidak perlu untuk melalui data pipeline yang eksternal. Berarti dalam coin-nya sendiri sudah bisa untuk langsung digitize signalnya dengan teknologi digital microshift. Jadi ini langsung kita bisa transmitted ke reconstruction engine sampai kita mendapat final image. Jadi di TDI Total Digital Imaging ini berarti setiap coin kita mampu untuk langsung convert dari signal to image kita dengan receive channel yang tinggi 97 dengan 65. Total Digital Imaging yang kita lihat di sini langsung digitizer. Jadi berarti di direct digital interface untuk analog to digital converter pada setiap radio frequency channelnya dengan ada digital micro switching advanced radio frequency coil design dengan advanced micro electromechanism system. Jadi berarti dia lebih cepat untuk switch fast coil switching times untuk mendapat dari signal ke image. Kerana setiap inputnya itu di capture dan setiap signal itu di digitize langsung begitu. Jadi untuk ini Total Digital Imaging pada Signal Pioneer kerana pada komponen yang tadi kita bilang tadi semua bisa mendapat balance elemen untuk mendapat SNR yang tinggi. Sekarang tentang digital teknologi ini berarti nanti kita bisa menggabungkan antara body coil dengan posterior array coil pada table yang dinamakan digital surround technology supaya kita dapat homogeneity dengan deeper signal penetration. Ini contohnya nanti pada instalasi, waktu installations, engineer kita akan memasukkan body coil ke dalam magnetnya itu yang dinamakan radio frequency body coil. Kalau kita masih ingat bahwa fungsi body coil radio frequency ini untuk memancarkan dan juga menerima radio frequency. Berarti untuk two-way communication, untuk memancarkan radio frekuensi yang 90 degree yang kita sudah belajar dulu dan juga menerimanya untuk mendapatkan signal yang bisa dijadikan image. Jadi radio frekuensi transmit juga receive untuk komponen ini. Nanti punya kita TDI posterior array. Dalam tabelnya sendiri sudah ada coil element. Jadi coil element berarti ada berapa tiles di sini? Ada tiles 1 sampai 8. Setiap tiles itu ada 4 elemen. Itu berarti nanti untuk posisikan pasien untuk melakukan misalnya lumbar spine, thoracic spine, semua itu. Berarti langsung kita posisikan pasien, minta pasien itu baring di atas meja saja begitu. Kerana dalam tabelnya sendiri sudah ada coil element. Untuk ini kita ingin mencapai geometric optimization for uniformity untuk spine kita dan coil element dalam tabelnya memang sudah ada coil element overlap for coil coupling design untuk uniformity yang paling bagus. Ini adalah table kita pada Signal Pioneer. Di sini posterior array ada 32 channel total digital imaging embedded in the patient's table. Berarti posisikan pasien itu di lingkungan ini, jarak ini, dia bisa untuk mendapat length sepanjang 120,5 cm. Berarti di sepanjang 120,5 cm ini, kita bebas posisikan pasien pada area ini. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu konsep begitu supaya contohnya. Misalnya sekarang kita ingin melakukan thoracic spine. Berarti kita langsung posisikan pasien itu pada tiles seperti ini.
bergantung pada pasien punya ketinggian. Mungkin ada pasien yang kalau dibaringkan di sini, jadi jangan sampai kita memposisikan pasien di luar lingkungan TAUS 1 sampai TAUS 8 ini. Begitu. Contohnya, kalau kita sedang scan thoracic spine, posisinya cukup seperti ini. Jadi posisikan dengan head first, pasien itu baring di atas mejanya, nggak usah lagi kita posisikan external posterior coils apa-apapun. Jadi cukup pasien baring di atas meja karena dalam mejanya sendiri sudah ada coil element. Jadi kita bisa combine dengan head coil. Jadi begitu kita melihat thoracic spine, bagus coil coverage-nya dengan sangat mudah untuk posisi pasien, nyaman untuk pasien. Misalnya sekarang kita mau scan untuk lumbar spine, berarti kita juga bisa scan dengan head first atau feet first. Misalnya ini contohnya dengan head first, berarti TAUS 3 dengan 4 ini untuk lumbar spine dan hasilnya bagus sekali untuk coil coverage-nya semua. Contohnya kalau kita ingin scan untuk FOV yang sebesar 50 cm, jadi dia bisa untuk combine coil dari TAUS 1 sampai TAUS 4 begitu. Jadi untuk ini tidak ada masalah sekali kalau untuk whole spine, untuk pediatrik, untuk pediatrik atau untuk whole spine, kita bisa untuk bebas ya untuk coil coverage-nya untuk whole spine. Total digital imaging ini ada juga tadi ini posterior table. Total digital imaging ini termasuk juga head neck array yang mempunyai komponen head. Ini head coil kita yang mempunyai anterior component. Ini anterior component, pasti ada mirror itu ada untuk cermin untuk memantulkan supaya pasien yang claustrophobia dia lebih bisa melihat dengan cerminnya bisa dipancarkan keluar. Begitu ada face adapter di atas ada cerminnya bisa dipasang di face adapternya. Jadi ada juga yang dinamakan adapter. Jadi adapter ini khususnya kalau kita buat cervical spine, kita tidak perlu menggunakan anterior ini. Jadi cukup hanya open design dengan adapter ini nyaman buat pasien. Juga kalau diperlukan untuk buat tilting, kita bisa untuk ada comfort tilt device untuk lebih elevate kepalanya supaya dia bisa lebih nyaman, khususnya untuk pasien yang agak sesak nafas, bisa juga. Jadi ini head coil kita 21 channel. 21 channel total digital imaging head neck coil ini lengthnya 55 cm. Berarti kita bisa menggunakan head coil ini untuk langsung mendapat sinyal cukup sampai ke carotid artery, sampai ke arch of aorta. Beratnya kira-kira 6,5 kilo. Jadi contohnya cervical spine dengan menggunakan head neck array. Bagus, image quality-nya 21 channel. Okay. Untuk ini nanti kalau kita buat chest, abdomen, pelvis, lower extremity, cukup juga kita bisa posisikan dengan feet first. Misalnya ini dimasukkan dengan kaki duluan, masukkan feet first. Jadi kita posisikan air coil, body coil di atas. Jadi tidak perlu untuk risau tentang coil coverage karena biasanya kita sistem ini akan otomatis untuk memilih coil coverage yang paling optimal. Jadi ini contoh dengan body imaging dengan multi drive dengan posisi pasien dengan head dengan body posterior dengan anterior. Juga karena sudah ada air coil. Jadi air coil nanti sangat membantu untuk posisi pasien. Jadi untuk ini kita menggunakan air coil 30 channel. Jadi 30 channel air coil ini gabung dengan seperti tadi ini. Jadi posisikan contohnya untuk abdomen, pelvis. Kita meletakkan anterior itu dengan air coil. Nanti gabung dengan posterior coil. Jadi hasilnya bagus untuk menentukan signal coverage-nya. Untuk ini air coil 30 channel. Desainnya ringan buat semua pasien. Jadi very lighter, more than 55% lighter design. Dan juga dia sangat fleksibel untuk di wrapping pada semua pasien.
Jadi the lightest wave fleksibel ini bisa dilakukan dengan semua pemeriksaan. Oke, panjangnya itu 65 cm. Untuk ini kita hanya dapat satu piece ya, bukan dua piece. Ini dua piece. Jadi one piece of air coil ini bebas digunakan untuk semua SMT. Contohnya, kalau ini air coil teknologi, kita melihat bagaimana posisi pasien sangat mudah sekarang. Cukup kita hanya selimutkan seperti ini. Air coil ini sangat fleksibel dan ringan. Jadi desainnya itu mirip seperti selimut. Contohnya, sekarang kita buat abdomen. Kita lihat posisinya seperti ini saja. Oke, terus ini biasanya halus memanjang begini. Oke, ini untuk cover kalau kita lihat cukup cover dari upper abdomen sampai kita buat pelvis. Jadi whole abdomen from upper abdomen sampai pelvis tidak ada masalah sama sekali. Dan juga kita bisa langsung landmarknya dengan satu kali klik saja. Nggak usah landmark di button. Jadi IntelliTouch namanya. Jadi dia memungkinkan kita untuk mendapat coil coverage yang paling panjang. Bisa kita melakukan upper abdomen and lower abdomen sampai pelvic coverage. Juga ada permintaan untuk melakukan spine dengan lateral decubitus. Kalau kita ingin melakukan spine dengan lateral decubitus, berarti kita meminta pasien itu baring di atas air coil dan kita wrapping seperti cara begitu. Karena bukan semestinya semua pasien kita bisa baring lurus. Mungkin ada pasien yang memang nggak bisa baring lurus, berarti nggak bisa baring supine, kita bisa ada solusi dengan menggunakan air coil wrapping posteriornya begitu. Jadi kalau kita melihat ini adalah contoh bagaimana kita memposisikan untuk pemeriksaan spine dengan cara lateral decubitus. Jadi pertama sekali kita menaruhkan, posisikan air coil di atas meja, kemudian kita wrapping begini, kemudian kita immobilizer dengan wrapping, dengan kencangkan dengan talinya. Jadi kalau kita melihat posisi untuk rumah sakit umum yang pasien yang biasanya lebih sakit, lebih parah, mudah-mudahan dengan air coil teknologi ini sangat membantu buat kita semua untuk memudahkan workflow kita juga. Oke. Ini untuk bagaimana kita untuk mencuci air coil ini. Karena desainnya itu flat. Jadi dia licin, dia flat. Jadi kita sangat mudah untuk cleaning prosesnya itu karena surface-nya flat and smooth. Jadi kita bisa untuk cleaning dengan mudah ya untuk seperti ini air coil cleanability. Untuk long bone juga ya lebih fleksibel. Jadi desainnya itu seperti ini untuk long bone. Jadi ini untuk ini kita lihat long bone-nya itu cukup kita wrapping untuk mendapat coil coverage. Long bone, humerus misalnya kita cukup wrapping dari atas clavicle sampai ke elbow, tidak jadi masalah sama sekali. Pancreas, ini contoh pancreas, abdomen. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang tidak ada terlalu signifikan tantangannya untuk kita pada 3 Tesla, untuk abdomen pelvis, tidak ada terjadi significant shading yang kita ketemu pada zaman yang dulu yang 3 Tesla, sampai biasanya ada shading effect yang dielectric. Jadi mudah-mudahan dengan air anterior array coil gabung dengan TDI posterior ini, nanti untuk pemeriksaan abdomen pelvis lancar semua, untuk kita prostat juga bisa mendapat resolusi yang tajam gambarnya supaya radiologis juga mudah untuk melihat prostat. Untuk reportingnya dengan ada applications software khusus yang fokus DWI sangat tajam untuk melihat prostatnya sendiri. Mudah-mudahan kita akan dapat image quality yang bagus. GM flex coil ini nanti untuk pemeriksaan muskuloskeletal. Jadi kita menggunakan 16 channel flex coil. Ada size medium dengan biasanya medium, large dengan small. Jadi kita sesuaikan anatomi yang kita ingin scan. Jadi kalau kita scan wrist joint, sebaiknya kita pilih dengan small karena konsepnya wrist joint yang seperti anatomi yang kecil
kita perlu diameter yang lebih smaller supaya kita more SNR ke wrist joint-nya. Contohnya pada anatomi yang kecil. Pada genu untuk knee joint, kita bisa pilih untuk larger diameter supaya more penetration seperti itu. Contohnya ini ankle. Nanti kita ada positioningnya. Jadi ankle kita wrapping dengan flex coil seperti ini positioningnya. Nanti kita akan bicara dengan lebih lanjut untuk presentasi yang minggu depan untuk bagaimana kita melakukan ini. Jadi ini untuk flex coil seperti contoh gambaran yang akan dapat dengan wrist joint 16 channel medium flex coil ini. Ya, ini kesimpulannya signal point-nya kita desainnya seperti ini. Ya, pertama sekali di kiri kanan dia ada scan control button, jadi bisa dari kiri dari kanan. Radar control button ada di kiri kanan. Kemudian positioning light di sini. Di sini paling penting kita ada 3 port untuk coil. Untuk plug-in coil ada port 1, port 1 di sini, port 2 di sini. Di belakang table ada satu namanya port 4. Jadi port 1 bisa maksimal 16 channel coil port. Jadi berarti kalau untuk head coil kita plug in ke port 2, 32 channel. Di sini port 4. Jadi untuk peripheral gating, EKG, bellow, respiratory semua di posterior table-nya. Di sini juga ada cradle supaya kita kalau set line untuk IV line kita bisa buka cradle-nya. Di sini juga ada drawer untuk simpan apa-apa yang kita perlu. Jadi kira-kira yang ini konsepnya easy patient setup. Dua touch screen display. Jadi display untuk waveformnya, EKG, respiratory. Untuk portnya di sini port 1, port 4. Jadi kalau kita colokannya ke port 1, ini akan nyala di port 1. Kalau kita colokannya ke port 2, ini akan nyala di sini. Jadi dengan landmark yang konsepnya IntelliTouch, cukup kita hanya klik di table-nya sendiri untuk landmark area yang kita ingin melihat. Contohnya ini ya, ini port 1 di sini. Ini untuk colokan coil-nya, port 1 16 channel, port 2 32 channel. Jadi untuk table-nya luas sebesar 56 cm. Jadi sini ada port 4. Ya, itu dimasukkan posterior array element yang table coil coverage ya di sini. Ini kira-kira kita punya GE user interface. Ini waktu kita di lapangan pasti nggak ada jadi masalah. Ya, biasanya untuk familiar dengan user interface-nya cukup 3 hari, biasanya 1 minggu. Begitu pasti sudah oke. Untuk ini intelligence SAR control karena 3 Tesla pertimbangan yang seperti kita tahu 3 Tesla biasanya akan menghasilkan 4 kali lebih tinggi SAR berbanding 1.5 Tesla. Jadi untuk ini biasanya kita ada beberapa options untuk operating mode. Jadi untuk scan misalnya untuk anak kecil, pediatrik atau ibu hamil, kita bisa memilih slow SAR mode atau normal SAR mode seperti itu untuk mengkontrol specific absorption rate yang akan diterima pasien. Untuk ini sistem kabinet ini kira-kira ada cooling cabinet ini. Untuk maintenance biasanya maintenance setiap hari untuk buat radiographer perlu kita cek cleanliness of the padding clean, deterjen ada damage tak, atau yang penting untuk kebersihannya. Untuk setiap installations service interval 4 bulan. Begitu biasanya engineer kita akan cek tentang table alignment, proper operation semua itu. Jadi setiap hari juga nanti kita akan mengajar bagaimana kita buat quality assurance untuk menentukan image quality-nya. Jadi kira-kira seperti ini overview yang kita melihat tadi tentang magnet, tentang radio frekuensi, tentang gradient, tentang portfolio yang ada. Jadi mudah-mudahan kita akan sangat membantu, alat ini akan sangat membantu untuk Rumah Sakit Umum di Bekasi. Semoga kita akan dapat image quality yang bagus juga. Ya, terima kasih atas waktunya dan semoga kita dapat idea apa yang kita akan ada di Singapura ini supaya kita bisa langsung dapat image quality yang bagus untuk body, neuro, auto dengan ada air teknologi ini. Ya, terima kasih banyak.
Terima kasih, Yin. Gimana Bapak Ibu dokter dan teman-teman, apakah kita lanjut langsung atau mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, boleh lanjut aja ini ya. Baik, terima kasih Yin sudah beberin banyak hal mengenai sistem dan hardware yang nanti jelas akan ketemu. Jangan cenut-cenut dulu ya. Gitu. Oke, sekarang kita cek di sini. Nah, gimana teman-teman? Apakah bisa sudah ngelihat PPT saya? Ya bisa. Sudah, Oke Mbak. ya, bisa ya. Ya, oke, thank you. Nah, coba nanti kita akan lihat di sini untuk beberapa hal yang kita akan bicara mengenai artifacts dan technical solution. Baik. Ya. Jadi teman-teman, ini khusus untuk radiografer ya, bahwa artefak itu kita akan klasifikasikan menjadi 3 hal. Yang berasal dari internal, itu karena subjek atau objek pasien itu sendiri, itu contohnya bisa karena motion atau karena metal implant. Yang kedua, itu bisa karena pulse sequence atau parameter. Itu kita bicara aliasing dan bicara crosstalk. Artinya kalau pulse sequence dan parameter, tanggung jawab kita nih teman-teman. Kita yang akan melakukan parameter tertentu untuk mengecek oke atau tidak. Dan yang ketiga mengenai hardware atau karena external problem. Bukan karena pasiennya, protokolnya juga sudah bagus, tetapi ada external problem seperti dari kebocoran radiofrekuensi, for example. Nah, kita harus mampu mengklasifikasikan. Nanti kalau tidak ada dari 3 hal ini, baik dari internal atau objek atau patient, atau bukan karena si pulse sequence atau parameter, atau bukan karena hardware dan eksternal, itu berarti kita akan membuat satu box sendiri. Ini karena siapa? Karena kalau bicara mengenai klasifikasi artefak, kita harus tahu penyebabnya siapa. Penyebabnya itu akan menentukan bagaimana technical solution-nya. Nah, sekarang artefak-artefak yang akan sering kita temui. Ini saya tulis 9, padahal sebenarnya banyak sekali. Jadi mungkin lebih dari 9. Nah, sekarang yang pertama itu kita bicara mengenai motion atau ghosting artefak. Itu yang paling sering, paling kelihatan dan paling kita lihat, sering banget. Yang kedua mengenai aliasing atau wraparound. Yang ketiga mengenai semi-cursive artefak. Dan yang keempat itu mengenai truncation artefak. Dan yang kelima mengenai magnetic susceptibility artefak. Serta yang keenam mengenai cross excitation dan crosstalk. Dan yang ketujuh mengenai zipper artefak. Kedelapan Moyer pattern artefak. Kesembilan magic angle artefak. Dan nanti ada satu mengenai partial volume artefak. Oke. Sekarang, kalau kita bicara mengenai motion atau ghosting artefak ini, di sini satu artefak yang disebabkan oleh pergerakan baik dari si pasien tersebut, gitu ya, yang akan menyebabkan phase ghosting artefak. Artinya akan ada yang misregistration dari artefak tersebut. Sehingga kita perlu melihat apakah artefaknya itu karena breathing, apakah artefaknya karena flow. Flow itu aliran dari pembuluh darah besar, atau karena menelan, atau karena movement dari pasien tersebut yang tidak nyaman. Nah, kenapa dia menjadi gambaran artefak seperti ini? Karena proton-proton yang harusnya di tempat yang semestinya ada sedikit pergerakan dikarenakan bisa karena nafas atau flow atau menelan atau gerakan yang lainnya, itu menjadi mismap antara phase direction-nya pada image. Sekarang masing-masing gerakan ini solusinya pun berbeda-beda. Kalau mengenai flow artefak, solusinya adalah kita bisa melakukan flow compensation, kita klik
dan juga kita lakukan pre-saturation pulse, dan juga kita bisa men-switch frekuensi dan phase encoding direction-nya. 3 hal ini nanti satu-satu yang kita gunakan. Ada yang cukup sampai sini saja, lalu yang di sini, dan yang di sini. Oke, kurang lebih seperti itu, sehingga dengan flow yang tepat, dengan phase direction yang tepat, nanti diharapkan tidak akan ada yang namanya flow artefak seperti ini. Tetapi bisa jadi kalau flow-nya sangat besar, itu pada satu gambaran, misalnya ada arteri yang pada saat kita motong kena arteri besar, itu seolah-olah tertangkap. Tapi kalau cuma satu dan tidak terlalu mengganggu gambaran, nggak ada masalah. Seperti itu. Yang kedua mengenai breathing artifact. Solusinya kita menggunakan teknik yang fast imaging. Fast imaging itu kemarin kita sudah bicara mengenai single shot fast spin echo, seperti itu. Atau kita mainkan next atau echo trend line yang sedikit lebih tinggi. Dan juga kalau pada si abdominal kita gunakan respiratory triggering atau compensation-nya. Dan juga kita menceritakan kepada pasien atau kerjasama pasien itu sangat kita inginkan. Nah, ini juga kita melakukan spatial set band, kita taruh di sini set band-nya, meskipun pelvic ini sebenarnya organ termasuk organ diam, tetapi karena nafas itu kadang-kadang masih ada artefak pergerakan. Jadi kita taruh di atas seperti ini untuk mengurangi nafasnya, kita taruh di peritoneal fat-nya gitu ya, supaya tidak terlalu banyak nafasnya juga. Atau kita juga perlu cek phase direction-nya. Apakah searah atau berlawanan? Karena itu juga bisa menyebabkan hal tersebut. Swallowing dan movement artefak itu kita menggunakan faster scan. Kita juga menggunakan more averaging ini dengan kita lakukan semisalnya kita memberikan echo trend line yang lebih tinggi. Juga kita punya yang namanya propeller teknik dengan case phase yang case phase radial trajectory ya. Nah, yang kedua adalah aliasing atau wrap round artifact. Kayaknya gambarnya cantik-cantik aja, tetapi suatu saat kalau ada FOV yang bukan kita inginkan, objek dari FOV yang bukan kita inginkan, artinya objek dari tempat lain masuk di FOV kita, itu berarti ini ada yang namanya wrap round atau aliasing artifact. Ini menyebabkan sebenarnya anatomi ini bukan yang kita inginkan, tapi masuk ke dalam. Nah, bagaimana situasinya? Situasinya adalah karena kita itu FOV-nya kecil, sehingga yang ada di sini itu bisa masuk ke sini, menyebabkan wrap round artifact. Solusinya kita bisa membesarkan FOV. Tapi kalau radiolog tidak ingin membesarkan FOV, karena ingin tetap di dalamnya itu detailnya kelihatan, tetapi ini kita tutup, maka kita bisa lakukan yang namanya solusinya no press drop artifact. Nah, dengan memberikan no press drop ini, nanti nilainya akan diukur berapa kali lipatnya, sehingga kita bisa menentukan nilai no press drop. Nanti yang gambaran di sebaliknya yang tidak akan kena masuk ke FOV itu bisa automatically ditutup. Ya, berapa persen kelihatannya. Yang ketiga adalah semicalcium artifact. Balik lagi. Kemarin kita cerita, 3 Tesla itu punya semicalcium-nya yang tinggi. Otomatis artefak dari semicalcium ini sangat yang sering mungkin terjadi kalau kita tidak melihat dengan baik atau kita tidak membuat parameter dengan tepat. Kita sudah tahu kemarin kita cerita semicalcium itu berasal dari perbedaan antara perbedaan dari chemical environment antara proton fat dan proton water. Jika terjadi misregistration, maka akan ada overlapping antara proton dari fat dan dari water, sehingga menyebabkan kegagalan untuk memisahkan dirinya itu siapa. Saya tidak tahu saya ini fat atau water. Itu kadang-kadang di ambang yang sangat gray. Jadi kita tidak tahu. Nah, jika terjadi seperti itu, maka yang seharusnya terjadi fat itu tiba-tiba ada void, yang seharusnya
semisalnya fat-nya juga bagus tetapi ada water-nya dia menjadi malah enhance seperti ini gitu kan, atau yang harusnya dia hitam jadi enhance gitu. Jadi ini ada sesuatu yang tidak bisa membedakan dengan baik antara batasnya. Maka contohnya seperti ini kita lihat, ini ada hitam pekat di sini ya, ada signal di sini dengan signal yang warna hitam, sedangkan di sini ada signal yang warna putih. Nah, seperti itu. Coba cek juga di sini ada di beberapa tempat. Nah ini sangat tebal sekali voidnya warna hitam. Juga di sini di muskuloskeletal juga sering. Caranya adalah kita tahu chemical shift artifact itu tergantung terhadap nilai dari magnet kita itu berapa Tesla. Chemical shift artifact untuk 3 Tesla kemarin kita tahu 440, contoh di sini 1,5 Tesla berarti 220. Terus kita bagi dengan namanya hasil pembagian antara receiver bandwidth dan frekuensi matrix. Otomatis kita harus mengadjust nilai dari bandwidth dan nilai dari frekuensi matrix. Matrix ada 2, ada frekuensi matrix dan ada phase matrix. Sekarang solusinya untuk mengurangi chemical shift artifact. Kita tahu pada 3 Tesla 440. Maka hasil dari banding di sini, nilai perbandingan ini itu harus tinggi. Cara meninggikan adalah dengan menaikkan nilai bandwidth tetapi mengurangi nilai frekuensi metrik supaya hasil bagi antara receiver bandwidth dan frekuensi matrix itu lebih tinggi. Saat lebih tinggi, nilai baginya dari 440 lebih tinggi, maka chemical shift artifact akan menurun. Seperti itu. Contohnya, dengan chemical shift artifact ini kelihatan pada bandwidth 20,8, sedangkan di bandwidth yang jauh lebih tinggi, dia sedikit lebih hilang, di 62,4, sedangkan bandwidth tinggi, dia jelas-jelas hilang sama sekali untuk chemical shift artifact-nya. Karena apa? Nilai pikselnya jauh lebih kecil dibanding bandwidth yang kecil. Nah, sekarang selain chemical shift artifact, kita juga kenal dengan namanya truncation artifact atau Gibbs artifact atau ringing artifact. Ini adalah kegagalan pada saat sampling data berlangsung, readout pembacaannya itu kurang pas. Berarti kejadiannya ada pada proses K-space Fourier transformation. Sehingga dia akan menyebabkan adanya garis-garis atau paralel line. Jadi garis yang paralel seperti ini, seperti itu, beberapa garis. Nah, itu yang menyebabkan adanya truncation artifact. Bagaimana kita menguranginya? Kita harus membuat lambat yang namanya pembacaan readout pada saat K-space kita, filling K-space mengisi di K-space tadi dengan Fourier transformation yang mungkin perlu di sedikit lebih rendah atau lebih lambat readout pembacaannya supaya posisinya tepat. Sehingga tidak terjadi yang namanya seperti ini, ringing atau garis-garis seperti ini. Nah, artinya kita harus mengurangi nilai bandwidth. Kalau pada chemical artifact kita tadi menaikkan nilai bandwidth, tetapi pada truncation artifact kita harus menurunkan nilai bandwidth. Bagaimana sebenarnya? Apakah hanya bandwidth saja yang memiliki pengaruh? Ternyata matrix, image matrix itu berarti satu yang di depan frekuensi matrix, yang di belakang ada phase matrix. Kalau bicara matrix artinya dua-duanya, baik frekuensi maupun yang phase itu sangat berketergantungan. Perhatikan ini nilainya sama, baik frekuensi dan phase. Ini artinya square matrix, bukan rectangular matrix. Kalau rectangular matrix, itu matriksnya berbeda nilainya. Semisalnya di sini 256, di sininya mungkin 202. Oke, selain itu kita juga harus melihat dari field of view atau FOV-nya berapa. Kalau yang lebih besar adalah 24 kali 24 dan yang lebih kecil adalah 20 kali 20. Sehingga solusi dari truncation artifact ini
kita harus menaikkan sampling time dengan cara mengurangi receiver bandwidth. Sehingga kita juga mengurangi pixel size dengan cara meningkatkan atau menaikkan matriks nilainya dan mengurangi nilai FOV, dan kita gunakan pixel yang square atau yang frekuensi maupun yang phase-nya matriksnya nilainya sama. Meskipun begitu, truncation artifact itu tidak bisa hilang secara dadakan, langsung komplit gitu nggak bisa. Pasti masih ada sedikit bekas-bekasnya. Oke, sekarang kita perhatikan magnetic susceptibility artifact. Ini adanya gangguan citra atau image artifact itu karena adanya metal atau gangguan di dalam dari si pasien tersebut itu yang menggunakan high susceptibility yang tinggi, contohnya seperti pada kawat gigi, seperti itu. Nah, kejadiannya ada yang namanya frekuensi encoding distortion. Jadi seperti ini, semisalnya harusnya dia itu baik-baik saja pada saat pengambilan filling case space, tetapi pada saat di sini dia ada gangguan dari pengkodeannya itu dia nggak ngerti. Saya harus ngodein apa nih? Karena ini nggak sesuai dengan yang seperti saya bikin gitu. Jadi aktual encoding real time pada saat pengkodean itu bingung. Juga pada saat slice selection itu yang berdasarkan dengan jumlah slice-nya tadi, slice thickness-nya, itu juga yang sini misalnya diambil seperti ini, yang sebelahnya juga nggak pas gitu slice-nya, actual slice-nya. Nah, jadi kadang-kadang terjadi distortion direction. Sehingga kalau terjadi seperti ini gambaran, coba dilakukan swap. Di switch antara frekuensi dan phase direction-nya. Ya meskipun dia masih meleot-meleot, tapi meleotnya dia jauh lebih cantik lah dilihat daripada yang ini. Jadi kita perlu switch direction-nya. Begitupun juga yang di bawah ini. Sehingga pulse sequence yang harus dipakai kalau ada susceptibility artifact yang tinggi seperti itu, kita harus hanya mampu menggunakan fast spin echo doang, teman-teman. Kalau kita pakai yang turunan gradient echo, seperti Fiesta ini juga dari balance steady state gradient echo, tentu gambarannya akan horrible, tidak sebandel pada fast spin echo. Itu yang perlu kita ingat. Jadi nanti kalau Dokter Rita, semisalnya ada kawat gigi di MRI cervical atau MRI kepala. Tiba-tiba Dokter Rita bilang ke Mas Nopan, ini DWI-mu jelek banget. DWI. Dan ini gradient echo-nya aku nggak bisa baca. GRE. Tetapi mungkin pada T1, T2, T2 flare masih toleransi. Karena apa? DWI itu based on dari echoplanar imaging yang akan sangat sensitif banget terhadap susceptibility. Begitupun juga dengan gradient echo. Paling yang bisa kita lakukan adalah hanya mengblok dari setband-nya saja. Saat kita ngeblok menggunakan setband-nya saja, mungkin tidak terlalu banyak signifikan berkurangnya. Cuma nanti mungkin ada teknik difusi yang mungkin khusus bisa kita lakukan untuk mengurangi distortion dari si EPI. Tapi kita perlu cek dulu, gitu. Apakah itu bisa atau tidak? Hanya kalau bicara fast spin echo, harusnya T1, T2, flare, proton density itu lebih bandel ketimbang GRE dan Fiesta. Dan juga pada fat set, homogenitasnya akan parah. Jadi kalau fat set tiba-tiba kok nggak bisa fat setnya cantik, jelas ada gangguan dari susceptibility. Yang kita lakukan apa? Coba kita gunakan ganti dengan STIR. Meskipun tidak sempurna, tapi STIR setidaknya jauh lebih bandel dibanding fat set dari FSA biasa. Oke, karena fast spin echo itu kita menggunakan refocusing radiofrekuensi 180 ketimbang gradient echo yang sebelum ke 180 dia sudah harus melakukan depace. Seperti itu. Dan juga pada bandwidth-nya itu juga harus dicek apakah menggunakan stronger readout gradient itu dengan faster readout result-nya itu kita cek bagaimana sorter dari echo spacing-nya. Maka
untuk memberikan nilai bandwidth itu juga kita perlu consider, karena kita perlu menggunakan high receiver bandwidth. Solusinya jika ada magnetic susceptibility artifact, itu kita perlu tahu bahwa di situ kita menggunakan frekuensi encoding yang tepat, ya, walaupun agak mencong-mencong sedikit, tapi setidaknya mencongnya nyeni, jangan terlalu berantakan. Terus kita juga menggunakan bandwidth yang lebih tinggi. Kalau bisa kita menggunakan slice yang lebih tipis, jelas kita menggunakan rekomendasinya adalah fast spin echo, dan nanti teman-teman jangan khawatir, khusus untuk di ortopedik seperti muskuloskeletal dan spine, teman-teman bisa menggunakan Maverick SL yang memang didesain untuk mengurangi susceptibility artifact. Yang berkurang hanya artefak yang kena metalnya. Tetapi kalau bicara spatial resolution, fast spin echo biasa jauh lebih cantik daripada modifikasi pulse sequence dari Maverick SL. Nah, yang selanjutnya adalah cross excitation dan cross talk. Kalau teman-teman pada saat memberikan slice seperti ini, terus berseberangan ada cross talk seperti ini ya, sama slice yang lainnya, maka pada saat ada cross seperti itu akan menghasilkan loss signal atau signal void. Contohnya seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan loss signal. Jika loss signal ini terjadi di objek yang ingin dilihat, jelas itu salah. Jelas itu kita tidak tepat. Tapi kalau loss signalnya itu di tempat yang tidak ingin dilihat oleh radiologis, it's okay, karena tidak menghalangi dari pandangan yang akan dievaluasi. Solusinya gimana? Otomatis kita harus scan-nya itu ganti-gantian, ya, nggak cuma yang, jadi kita yang atas dulu baru nanti scan lagi yang bawah, nggak berbarengan. Oke, berikutnya adalah Zipper artifact. Nah, Zipper artifact ini karena faktor eksternal dari luar, sehingga itu biasanya karena adanya radiofrekuensi yang tidak tepat atau yang mungkin rusak atau mungkin yang kurang pas atau yang bocor di area sangkar paradainya. Atau terganggu karena ada barang-barang di tempat situ yang mengandung elektrik sehingga dia kontak dengan radiofrekuensi pada saat harusnya sangkar Faraday itu radiofrekuensinya homogen sama dengan frekuensi Larmor pada tubuh kita, tetapi kalau ada gangguan dari radiofrekuensi yang lain itu akan tertangkap di gambaran. Pada saat tertangkap di gambaran, gambarnya tergantung apakah memang cuma kecil ataukah horrible besar seperti ini. Tergantung seberapa gede barang atau kebocoran yang terjadi. Sehingga jika ada Zipper artifact, kita harus mengecek apakah pintu MRI kita sudah tertutup rapat dengan baik. Mengapa kalau tidak tertutup rapat? Bisa aja di samping kanan, samping kiri kan ada HP seliweran. Mungkin ada ruang tunggu yang ada televisinya. Jadi itu ada radiofrekuensi dari HP, ruang tunggu, dari TV-TV tadi. Itu refleks ke ruang magnet yang pada saat itu sedang melakukan scanning. Nah, pada saat itu tertangkaplah radiofrekuensi dari yang lain sehingga masuk ke citra gambaran. Atau kita harus cek bagaimana area dari lampu ruangan magnetik. Kalau lampu ruangan scan room-nya itu yang rusak dan bocor, otomatis kita harus matikan, baru tidak ada radiofrekuensi atau kita harus mengganti yang baru dengan spesifikasi lampu yang sama. Dan selanjutnya adalah kita cek apakah ada MR compatible electronic equipment di situ. Dan juga kita setelah itu nggak dapat solusinya, kita cek engineer-nya GE, customer service gitu kan. Nah, selanjutnya ada Moyer pattern. Moyer pattern ini itu biasanya pada pulse sequence yang sensitif seperti turunan gradien echo. Biasanya bisa jadi pada T1 FSPGR ya. Nah, ini disebabkan adanya di ujung-ujung dari FOV yang besar seperti ini ada kayak bending artifact. Nah, bending artifact ini biasanya karena inhomogeneity dari radiofrekuensi. Jadi lebih tampak pada gradient echo sequence. Karena disebabkan oleh FOV yang lebih besar, maka kita harus menggunakan FOV
TV yang sedikit lebih kecil supaya mengurangi bending artefaknya tersebut. Kemudian biasanya pada muskuloskeletal itu terjadi magic angle artefak. Biasanya ini radiolog yang paling sering nanya ini biasanya seorang muskuloskeletal radiologis yang saya kenal kalau di Indonesia ini dokter yang langsung pernah menanyakan ke saya itu Dr. Paulus Raharjo ke saya, Nike, saya tuh bingung, ada pasien saya di koronal itu ada seperti ini. Nah, ya apa namanya? Ada seperti patologis di area sini, tetapi di aksial sama sagital kita cek nggak ada. Itu kenapa ya kira-kira? Nah, dulu saya nggak tahu gitu kan. Terus kita cari bareng-bareng dulu sama Dr. Paulus. Oh, kita temukan jawabannya. Ternyata ada yang namanya magic angle artifact. Nah, magic angle artifact ini karena apa? Pada saat memposisikan posisi objek dari yang akan kita lakukan scanning, contoh nih shoulder. Nah, mungkin teman-teman kurang pas naruh secara anatomi, harus linear sama dengan anatomi. Nah, mungkin ini bantalannya agak tinggi di shouldernya sehingga tangannya itu agak jauh ke belakang, tidurnya itu agak jatuh gitu kan. Begitu jatuh ke belakang, jadi agak sedikit tilting si shouldernya. Pada saat kita lakukan positioning untuk slice-nya, kita bikin potongan koronal, kita harus mentilting ngepas supaya dia ngepasin koronal. Ternyata pada saat kita scan itu ada pada posisi sudut 55 degree dengan B0 dengan arah Z. Pada saat itulah terjadi kelihatan magic angle artifact. Bagaimana mengurangi high intensity signal yang biasanya invest T2-nya itu yang kadang-kadang seolah-olah patologis, itu kita bisa memberikan nilai TI yang jauh lebih tinggi. Biasanya kalau di muskuloskeletal itu kita katakan TI intermediate di atas 50, itu biasanya sekitar 55 sampai 70. Walaupun biasanya pada proton density kita itu mungkin pakai sekitar 25, 30, 35. Nah, ini akan memberikan dampak yang signifikan mengurangi high intensity signalnya sehingga betul-betul yang patologisnya itu yang tampak. Oke, yang selanjutnya adalah partial volume artifact. Partial volume artifact ini contoh pada area nerve trigeminal ya yang memang betul-betul tipis-tipis itu kita nggak boleh kita scan itu pada posisi slice-nya 5 mili, itu nggak bisa. Kita harus gunakan minimal 1 mili. Jadi kalau 3 Tesla, kita berani potong sampai 0, di bawah 1 mili, yang jelas kan 0,8, 0,6, 0,5, supaya apa? Supaya kita mengurangi partial volume artifact. Apa sih partial volume artifact? Ada objek yang sebenarnya kita nggak bisa potong karena ketebelan. Nah, di sini itu harusnya kita tipiskan, kita ambil lebih tipis dari 1 mili. Sehingga tidak ada gap yang terlihat. Kita nanti bisa menggunakan 3D Cube High Resolution dengan tipis, potongan tipis bisa sampai 0,5 mili, atau kita bisa menggunakan si Fiesta. Oke. Nah, untuk mengurangi partial volume, kita bisa menggunakan yang kecil ya, FOV kecil, terus juga yang thin slice. Tapi kita harus menggunakan, tadi saya bilang high resolution T2 cube atau 3D, berarti memang menggunakan high metric size di sini ya. Dan biasanya kita juga menggunakan radiofrekuensi yang sedikit lebih tinggi. Oke, sahabat radiografer dan dokter, kurang lebih seperti itu yang mengenai artefak. Malam ini saya rasa sudah hampir 2 jam saya dan Yin untuk menemani. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Saya harap saya tidak putus-putus ya ini. Saya sudah alih lokasi soalnya menggunakan internetnya ini. Oke, monggo. Yin, ada yang ditambahkan? Tidak ada. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana, teman-teman?
Mas Novan, Mbak Suci, Mas Yusuf, Pudya, Mbak Fatona, Mbak Zustia. Ini ada Mas Eko. Terus Mbak Asmi ya. Mbak Endah. Terus Mbak Nur Hayati. Ini Ibu Desi Biantong ya. Oh, dokter ya. Iya. Bagaimana ini? Ada yang ingin ditanyakan so far? Karena mulai besok kita benar-benar langsung ke software kita masing-masing. Halo Dokter Rina juga ada? Monggo. Gimana? Nggak ada pertanyaan, berarti Mbak Nike tutup aja daripada bingung semua. Udah cukup jelas pemaparannya. Menarik ini. Berarti udah pada puyeng ini. Udah tiap minggu ketemu dua hari. Tiap minggu itu males ya MR itu rasanya ya. Udah ketemu terus fisikanya ya kayak nggak ngerti-ngerti gitu kadang-kadang. Saya juga begitu sih dulu. Udah berkali saya dengerin Mbak Nika kagak ngerti-ngerti. Sampai bosan dengerinnya juga. Aduh, apa itu ya? Ada proton. Udah 3 kali ikut basic MRI kan Dokter Tan udah nerangin 3 kali ke saya. Aduh, kalau Dokter Tan udah bener-bener satu itu sampai ngantuk ya Dok ya. Udah ditanya udah deg-degan dah. Iya nih. Udah cukup ya Mbak Nika. Siap dokter. Iya. Baik deh, nggak apa-apa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dokter dan rekan-rekan sahabat radiografer. Oh iya, saya itu ditanyain kita bisa foto nggak sih? Soalnya sudah 4 kali ditanya absennya mana nih ke. Waduh, saya kalau absen bingung nih. Kalau saya kasih rekaman doang. Kalau gitu saya ke salon dulu Menike. Sama aja lah. Udah disuruh Mbak Nika. Kenapa? Buat absen. Iya nih, absennya itu ini biasalah apa namanya harus saya udah deliver belum gitu loh, Dok. Jadi ya begini lah. Ya udah sekarang aja deh difotoin. Boleh. Kalau yang bisa on cam, ini teman-teman minta on cam yuk supaya bisa nanti wes. Nah, ini nih. Seneng saya. Mbak fotonya bermunculan artis. Artis bermunculan. Artis RSUD. Dokter Desi baru lihat di saya. Oke. Mas Hendra kusut seperti biasa. Mas Novan. Artis Korea dia Mbak Nika. Ya, rambutnya. Oke. Ini dari Mbak Nur Hayani. Mbak Nika maaf nggak bisa on cam pakai komputer radiologi ya wes nggak apalah. Oke, yang bisa aja ya. Oke, sekarang yang udah kebuka saya potret dulu ya. Oke, kita mulai 1, 2, smile. Oke, sekali lagi sebentar maklum ini kalau diminta takutnya nanti nggak jadi. Kita mulai lagi. 1, 2, smile. Oke, terima kasih ya dokter dan teman-teman radiografer. Bisa ketemu minggu nanti berikutnya. Biasa rekamannya nanti saya kasih link ke Mas Novan. Setelah itu boleh buka via email masing-masing. Habis itu saya approve. Gitu ya. Baik, terima kasih dokter dan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam semua. Istirahat. Bye. Bye. Bye.